Baik, Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang preposisi atau yang biasa dikenal dengan kata depan. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Oke, langsung saja pada pengertian preposisi atau kata depan. Nah, preposisi atau kata depan adalah kata yang secara sintaksis atau susunan kalimatnya terletak di depan kata benda, kata sifat, dan atau kata keterangan. Sedangkan secara makna, kata depan menandai berbagai hubungan makna antara konstituen atau kata-kata apapun itu yang terletak di depan dan atau di belakang kata depan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Andijaya dengan NIM 19003018. Saya merupakan mahasiswa di kelas DI 193. Oke, selanjutnya ada aturan penulisan kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata-kata di belakangnya atau kata yang mengikuti, kecuali untuk kata-kata yang sudah lazim digunakan seperti kata daripada, kepada, dan atau sebagai imbuhan seperti dipukul, dipinang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh penulisan yang benar dan salah dari kata depan. Nah, ini saya gunakan yang pertama, saya gunakan contoh kata depan ke, mana yang benar penulisannya itu yang pertama yaitu ke kampus, mana ke dan kampus itu dipisah, dan penulisan yang salah adalah ke dan kampus dijadikan satu. Nah, di samping kanan ada di dalam, merupakan kata penulisan yang benar. Di dan dalam itu dipisah, dan sedangkan di kanannya ada contoh kata yang salah yaitu di luar, di mana di dan luar dijadikan satu. Nah, berikutnya penulisan dalam sebuah judul. Kata depan ditulis dengan huruf kecil jika digunakan di dalam kalimat sebagai judul. Contohnya, ini adalah kata depan di. Ini bukan di samping kanannya ada judul yang saya buat tentunya. Kisah cinta bersemi di daratan Konoha. Nah, di setiap judul, setiap kata dicetak atau ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata depan yaitu ini di, dicetak dengan huruf kecil. Nah, di bawahnya ada kata depan pada. Kata depan pada ini dicetak dengan huruf besar jika ia terletak di awal kalimat. Contohnya, pada suatu hari di Denpasar. Kata depan pada berada di awal kalimat, jadi ia ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh yang terakhir ada kata depan ke, di mana kata depan ke ini ditulis dengan huruf kecil karena berada di dalam sebuah kalimat, artinya tidak di awal kalimat. Contohnya, Andi pergi ke barat mencari kitab suci. Nah, itulah contoh tulisan kata depan. Nah, ini ada jenis-jenis kata depan. Yang pertama ada kata depan sebagai penunjuk arah asal. Kata yang menggunakannya itu kata dari. Contohnya, saya dari Tabanan. Yang kedua adalah kata depan sebagai penunjuk tempat keberadaan. Contoh, artinya kata yang digunakannya itu kata pada, di dalam, antara, dan atas. Contoh kalimatnya, saya setiap pagi hari belanja di Peken Badung. Itulah contoh. Yang ketiga ada kata depan sebagai penunjuk pelaku. Nah, kata yang digunakan di sini yaitu kata oleh. Contohnya, boneka itu dibelikan oleh paman saya. Berikutnya ada kata depan penunjuk arah atau tujuan. Kata yang digunakan yaitu kepada, akan, ke, dan terhadap. Contoh kalimatnya yaitu saya akan pergi ke Denpasar. Baik, selanjutnya ada kata depan penanda alat atau cara.
Nah, kata yang digunakan di sini adalah dengan dan berkat. Mungkin contoh kalimatnya seperti ini. Baik, terima kasih. Saya bisa berdiri di sini berkat doa dan dukungan dari kalian semua. Nah, mungkin seperti itu contoh penggunaan kalimatnya. Nah, berikutnya masih ada, yaitu kata depan penunjuk suatu permasalahan. Nah, kata yang digunakan di sini yaitu kata mengenai dan tentang. Mungkin contohnya seperti ini. Saya menjadi takut mengenai mimpi buruk yang terjadi kemarin malam. Nah, mungkin itu adalah contohnya. Yang berikutnya ada kata depan pertanda hubungan perbandingan. Mungkin di sini agak salah ketik. Kata yang digunakan di sini yaitu kata daripada. Mungkin contohnya seperti ini. Saya lebih tampan daripada mantan Anda. Nah, mungkin itu bukan contoh dari penggunaan kata depan pertanda hubungan perbandingan. Yang berikutnya ada kata depan penanda hubungan sebab akibat. Kata yang digunakan di sini yaitu hingga dan sampai. Untuk contoh kalimatnya mungkin ramainya pengunjung di Pantai Kuta hingga menyebabkan terjadinya kemacetan yang panjang. Nah, itu contohnya. Yang terakhir ada kata depan penunjuk tujuan atau maksud. Kata yang digunakan di sini yaitu kata untuk, buat, bagi, dan guna. Untuk contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Saya membeli bunga untuk ibu saya. Nah, itu contohnya. Oke, next. Baik, ternyata itu saja pemaparan materi mengenai preposisi atau kata depan. Jika saya memiliki salah kata atau salah maksud, mohon maaf. Untuk itu, presentasi atau video ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.